Halo Sobat Saham, jumpa lagi dengan saya Papa Fitu dan juga Edwil Marcelino. Ya, setelah seminggu trading ya, hari ini kita akan PSP lagi. Dan PSP kali ini episode ke-15 ya. Nah, ini akan kita pakai untuk trading idea di minggu depan tanggal 4 Juli sampai 8 Juli. Ya, sudah masuk bulan Juli ya. Ini sudah masuk saatnya laporan keuangan ya. Kita tunggu saja, semoga laporan keuangan Q2 juga bagus supaya kita bisa mendapatkan saham-saham yang bagus juga. Nah, kami sampaikan bahwa PSP kami ya, analisa di sini itu disclaimer on ya. Jadi sobat saham silakan analisa kembali karena semua resiko ditanggung oleh masing-masing sobat saham. Kami hanya menyampaikan analisa, silakan dianalisa kembali. Bagaimana kabarnya Edwil minggu ini? Minggu ini IHSG nih berdarah-darah nih, turun berdarah-darah. Kayak seperti prediksi kita kan pasti ya. Nanti iya. kita lihat lah ya. Oke ya. Oke, kita langsung saja biar nggak terlalu lama. Kita akan langsung ke materi kita. Ya, pertama ada analisa IHSG minggu ini ya. Juga kita akan coba prediksi untuk minggu depan. Lalu kita ada review 3 saham PSP kita ya. Ada Akra, SMGR, dan Friend. Nah, silakan Edwil untuk analisanya. Untuk IHSG kemarin sudah sempat kita post ya di Instagram Sobat.Saham. Makanya yang nggak mau ketinggalan bisa follow ya di Sobat.Saham. Itu kita ada analisa ya, kita coba bikin roadmap-nya itu waktu itu tanggal 15 Juni. Nah, kita bisa lihat ya di sini tanggal 15 Juni kita sudah membuat roadmap seperti ini. Lalu ada 3 skenario yang mungkin terjadi ya. Nah, ini yang pertama mengalami koreksi sampai 6789. Nah, ini yang kemungkinan besar terjadi ya. Lalu yang kedua itu berhasil naik namun tertahan di range yang kotak ini ya, 7057 dan 7244. Lalu yang ketiga lah naik menembus resisten ya. Cuman ini kan susah ya karena kita bisa lihat di sini banyak konsolidasi. Jadi ini kita sudah ingatkan ya bahwa kemungkinan skenario yang terjadi itu yang nomor 1 ya, mengalami koreksi sampai 6789. Nah, lalu akhirnya tepat hari ini ya, 15 Juni sampai 1 Juli. Nah, akhirnya bisa kita lihat ya. Ini IHSG sesuai dengan roadmap yang kita sudah analisa ya. Ini turunnya juga sesuai, namun naiknya kita prediksi dia mencapai kotak kuning. Namun sayang ini IHSG malah tertahan ya di garis bawah ini, akhirnya lalu turun drop sampai hari ini, dan hari ini benar ya, itu dia mencapai 6789 nih. Bisa dilihat ini ketika dia mencapai, dia akhirnya membentuk candle rejection sedikit di sini ya. Nah, ini udah sesuai ya sampai ke supportnya 6789. Nah, untuk minggu depan kita harapkan ada technical rebound ya. Namun cuman kalau misalkan dia menembus support, akhirnya dia tidak ada rebound. Nah, itu support selanjutnya di 6729 ya. Kita bisa lihat nanti. Terima kasih analisanya Edwil. Jadi memang sesuai prediksi kita roadmap-nya tercapai sampai 6789. Ini pas banget ya. Iya. Wah, ini ilmu cenayang nih. Ya. Jadi untuk sobat saham semua silakan dipersiapkan trading plan-nya. Worst case-nya dia akan turun lagi mungkin ya ke 6729 gitu 29, ya. Ya, kita harapkan sama-sama ada rebound ya, dan IHSG bisa kembali bullish ya. Cuma memang kalau lihat dari candle yang cukup besar nih agak berat ya Will ya. Iya, betul. Oke, baik, kita akan lihat ya, semoga bisa rebound. Tapi kayaknya dia bakal konsolidasi dulu sih kalau memang dia mau naik gitu ya. Ya. Oke, baik. Berikutnya kita ada review untuk PSP kita minggu lalu. Ada Akra. Ini bagaimana analisanya? Untuk Akra, minggu lalu kita menunggu dia nge-break kotak ini ya untuk entry. Nah, namun akhirnya dia tidak berhasil nge-break. Sedangkan dia malah nge-break ke kotak bawah, back down, dan akhirnya dia memunculkan garis candle merah besar ya. Dan ini kita wait and see dulu sampai ke support selanjutnya di 950. Kita lihat apakah ada candle rejection di daerah sana nanti. Oke, baik ya. Ini turun tidak sesuai dengan ini ya, harapan kita tidak, ya. Ya. Tapi kita tidak entry ya, jadi kita masih aman nih. Betul. Kita tidak entry karena dia tidak berhasil break kotak kuning ya. Semoga sobat saham tidak ada entry ya. Baik, berikutnya kita ada saham SMGR ya. Ini bagaimana? Nah, untuk SMGR kemarin kita waktu analisa di tanggal 24 kita menunggu retesting ya. Namun ada yang menggunakan buy on breakout itu bisa masuk, namun kan resiko false break ya, dan benar saja setelah dia breakout lalu keesokan harinya dia ini ya false break ya. Namun kan kita sudah persiapkan ya supaya tidak terkena false break, kita siapkan stop loss yang pendek ya, dan akhirnya kita pasang stop loss di 7425 dengan 3% resiko, dan akhirnya berarti sudah ini ya, sudah stop loss ya, dan untungnya kita pasang stop loss ya.
kalau kita nggak stop loss dia turun terus nih nyampe ke 6875 ya. Untungnya kita sudah batasi resiko. Jadi itunya fungsi dari stop loss ya itu ya untuk meminimalisir resiko yang akan kita pasang gitu. Oke, baik. Jadi resikonya ya kita kalau buy on breakout ya, kalau false break ya seperti ini ya. Tapi untuk trading plan yang sudah kita buat, kita sudah pasang stop loss. Ya harusnya sih sudah kena stop loss kita gitu ya, Will ya. Baik, ada saham terakhir yaitu Friend. Nah ini gimana nih? Kayaknya menarik nih. Minggu lalu nih kayak kita bilang gorengan ya, kita lihat ya. Nah benar ya, waktu itu minggu lalu kita sudah ingatkan ya bahwa ini saham gorengan. Dan kalau yang mau penasaran nyoba itu pakai lot kecil ya, waktu itu kan sudah diingatkan berkali-kali ya. Dan kita waktu itu kalau yang mau masuk dan mau coba-coba itu kita kasih supportnya itu di 79 sampai 83 ya. Nah jadi benar aja ya pas dia keesokan harinya dia turun, itu dia pas candle ini closingnya di 83 ya. Lalu ketika tanggal berapa nih? Tanggal 4 Juli itu langsung dia naik gap up ya sampai ke berapa nih? Langsung ke 100 ini nih. Berapa persen nih ya? Habis itu langsung closingnya langsung dihajar lagi nih sampai ke bawah nih sampai ke 82 ya. Jadi kalau yang pasang stop lossnya di 83, ini kan dia stop lossnya di 79 sampai 83 ya. Jadi kalau yang pasang stop loss 83 ya otomatis sudah kena ya. Cuman kalau yang masih dipasang di 79 ya, itu berarti masih floating, berarti belum kena stop loss-nya gitu. Oke, baik. Iya, bener ya, gorengan ya, We ya. Iya. Dia langsung jump up dan dia turun. Jadi memang bagi sobat saham yang ingin trading saham gorengan, kami sarankan tidak terlalu banyak porsinya. Itu ya analisa IHSG untuk minggu depan. Semoga sobat saham sudah nyimak dan bisa membuat trading plan. Lalu kita juga udah review Akra, SMGR dan Friend. Oke, berikutnya untuk PSP minggu depan ya. Ini kita terima banyak sekali request dari para subscriber ya. Ini ya kita akan analisa pendek-pendek saja. Dan kalau memang ada yang menarik akan nanti diposting di Instagram ya, Will ya. Ya, betul. Oke, baik. Jadi request subscriber ini ada 13 saham. Kita akan mulai review satu persatu. Semoga bisa bermanfaat untuk sobat saham semua. Silakan Edwil. Yang pertama ada Adro ya. Nah, kalau Adro kita bisa lihat di sini dia ada pattern rising wedge ya. Nah, ini ketika dia terbentuk rising wedge, ketika dia nge-break, akhirnya dia turun ya. Nah, turun ini sampai support kita tungguin di 2720. Nah, kalau misalkan dia masih nge-break, dia berarti kita harus tungguin di support selanjutnya di 2160 sampai 2340. Saham kedua kita ada Antam ya. Ini bagaimana analisanya? Nah, untuk Antam ini bisa dilihat ini sedang turun terus. Lalu kita bisa lihat ada support di sini, support kuat di daerah 1700 sampai 1765. Nah, kita lihat nanti apakah ada rejection gitu. Baik, ya downtrend dan sudah mencapai supportnya ya, sobat saham semua. Ditunggu saja. Kalau memang ada rejection, boleh buy ya, tapi tetap resiko ya karena saham-saham downtrend itu kita hanya ngambil kesempatan dia technical rebound gitu ya. Iya, betul. Baik, berikutnya kita ada Bayan Resource. Untuk Bayan ini sahamnya bisa dilihat ya ini sudah naik tinggi sekali. Nah, untuk saham-saham seperti ini sebenarnya kita beresiko sekali ya kalau kita masuk, takutnya kita malah kena bagian cuci piringnya doang ya, dan akhirnya malah saham ini turun banyak gitu loh. Jadi untuk saham ini kita hindari saja. Ya baik, jadi ingat ya sobat saham ya, rules ya peraturannya, beli saat merah, jual saat hijau. Kalau udah hijau begini mah lebih baik kita hindari ya, daripada kebagian cuci piring tadi ya, seperti yang disampaikan. Oke. Baik, berikutnya kita ada ITMG. Nah, ini saham favorit ya. Kayak sering kita analisa nih. Nah, untuk ITMG kemarin kita jagain di kotak ini, akhirnya dia nge-break ya. Nah, setelah nge-break, akhirnya dia benar turun terus. Kita bisa tungguin di support selanjutnya di 29250. Oke, baik. Support berikutnya 29250 ya. Karena dia sudah break kotak kuning ya. Baik, semoga ada rejection baru mungkin kita pikirkan untuk entry gitu ya, Will ya. Ya. Baik, ada ICBP ya. Ini bagaimana analisanya? Nah, untuk ICBP juga ini dia kelihatan sekali sedang untuk formasi bullish ya. Ini higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, kita sekarang sedang menunggu secondary reaction-nya ya, dan supportnya ada di 8950. Jadi kita tunggu dulu sampai dia mencapai daerah itu. Baik, untuk sobat saham yang sudah masuk mungkin bisa di hold ya, karena ini uptrend gitu ya. Ya, tapi bagi yang belum masuk kita tunggu retracement di 8950. Kalau memang di sana tertahan kita boleh buy. Seperti itu ya, ya. Betul. Baik, berikutnya ada Palm. Ini bagaimana analisanya?
Nah, untuk PAM juga ini dia sedang turun ya. Nah, ini bisa kita lihat supportnya ada di daerah 580 sampai 630. Kita bisa tungguin di daerah sana nanti. Ya, saham downtrend juga ya, sepertinya saat ini sedang menuju support. Ya, semoga dia tertahan di supportnya. Jika ada rejection pun kita boleh beli ya tadi. Range-nya berapa tadi? 6. Range-nya di 580 sampai 630. Ya, 580 sampai 630 ya. Bisa dilihat di harga-harga tersebut ya untuk sobat saham yang ingin masuk. Baik, kita ada Unilever. Ini juga saham menarik nih. Nah, untuk Unilever ini kemarin sempat dari tanggal 20 April dia rebound ya sampai tinggi sekali sampai peaknya di 20 Mei nih. Lalu dia sekarang sedang membentuk konsolidasi. Nah, ini kita bisa lihat ya kalau misalkan nanti dia nyampe support di bawah kotak kuning ini di 4630 bagi yang mau invest, nah itu bisa cicil beli. Kalau yang mau trading bisa nunggu breakoutnya nanti di atas kotak kuning tuh di 5100. Baik, kita sudah buat kotaknya ya sobat saham ya. Jadi disesuaikan dengan trading plan masing-masing. Kalau mau invest tunggu di bawah kotak kuning, kalau mau trading tunggu dia break kotak kuning. Seperti itu ya. Baik, berikutnya kita ada BERT. Nah, untuk BERT juga bisa dilihat ini sedang membentuk konsolidasi ya di kotak ini. Cuman kalau misalkan nanti dia turun bisa menembus kotak kuning, bisa mencapai supportnya lagi di 1485. Oke, baik. Jadi untuk sobat saham ingin entry tunggu mungkin kalau ada rejection kali ya di bawah-bawah sini ya, betul. Ya. Kalau enggak lebih aman tunggu di supportnya di 1485 ya. 1485. Ya, ya kalau ada rejection di sana boleh dibeli. Baik, kita ada Cobex. Ini bagaimana analisanya? Cobex juga sedang turun ya, dia dari tanggal 7 Juni dia mencapai puncak lalu dia turun terus. Sekarang dia menuju supportnya di range 330 sampai 370. Oke, sedang downtrend juga ya. Wah, ini request sobat saham kita banyak yang sama downtrend ya. Ya, ditunggu saja wait and see sampai 330 sampai 370 range ya. Jika ada tanda-tanda rejection atau ya konsolidasi mungkin bisa dibeli ya dengan stop loss mungkin di bawah 330 gitu ya, Will ya. Ya, betul. Baik, ada Excel. Ini bagaimana analisanya? Nah, untuk Excel ini menurut saya yang paling oke lah di antara yang lain tadi gitu ya. Karena ini dia membentuk formasi inverted head and shoulder ya. Jadi head and shoulder tapi yang kebalik ya. Jadi ini dia ada neckline di 2710 ya. Bisa kita lihat di sini ada neckline. Jadi ketika dia break neckline nanti kita bisa trading bisa kita buy ya dengan stop lossnya nanti di bawah 2560 di garis merah ini. Oke, formasi ya mungkin bagi sobat saham yang bingung yang inverted head and shoulder itu gimana ya, pokoknya jadi ada bahu ya kebalik gitu ya sama ya, kepala kebalik gitu ya. Ini head, ini bahunya. Oke, nah ini kalau dia berhasil break di 2700 ya baru kita boleh ambil posisi buy ya. Baik, kita akan lihat apakah berhasil naik atau dia memang turun kembali ya, Will ya. Ya. Berikutnya kita ada PNBS. Nah, untuk PNBS juga ini sedang downtrend ya, sedang turun. Nah, ini menunggu koreksinya, kita bisa lihat di range 61 sampai 65. Oke, ini kembali sahabat saham ya, soal saham downtrend di 61 sampai 65 kita akan lihat lagi apakah memang dia tertahan. Kalau memang tertahan mungkin bisa kita ambil posisi buy seperti itu ya. Jadi wait and see dulu. Lalu nah ini ada saham yang kayaknya rame banget nih, SMDR. Ini kayaknya ARB 2 hari kemarin nih. Padahal mau bagi dividen ya. Nah, untuk SMDR kita bisa lihat di kotak kuning ini ya, itu di range 2540 sampai 2990. Nanti kita bisa lihat apakah nanti dia ada konsolidasi di sini setelah di ARB gitu. Ya, baik. Ini masih turun ya. Kita lihat semoga dia tertahan di kotak kuning itu ya. Oke, kita akan lihat ya kalau dia sampai kotak kuning ini kita mungkin bisa lihat ya apakah tertahan. Jika dia tertahan kita bisa buy dengan memasang stop loss di bawah 2530 ya kotak kuning tersebut ya sobat saham semua. Oke, baik. Ya, saham terakhir ada SRTG nih, Saratoga. Bagaimana analisanya? Nah, untuk Saratoga bisa dilihat ini juga downtrend ya dari tanggal 18 April sampai puncak lalu dia turun nih membentuk lower high dan lower low. Sekarang dia sedang menuju support selanjutnya. Bisa lihat di range 2020 sampai 2290. Kembali ya saham downtrend dan di support 2020 sampai 2290 kita akan lihat lagi ya apakah tertahan.
Oke, baik, itu semua analisa request oleh subscriber ya. Semoga cukup jelas. Jika memang bisa ditanyakan di di kolom komentar di bawah ya. Silakan komen jika memang ada yang kurang jelas. Nanti kita akan balas ya komentar sobat saham semua. Bagi sobat saham yang ingin sahamnya kami analisa di PSP minggu depan, silakan dimasukkan juga, dicantumkan di kolom komentar ya. Jangan ragu-ragu. Kalau memang nggak cocok juga nggak apa-apa, nanti kan bisa dianalisa kembali gitu ya. Nah, untuk PSP sobat saham minggu depan kita ada 3 saham, yaitu JPFA, BBCA, dan MLIA. Nah, ini bagaimana analisanya, Edwin? Untuk Java, nah kita bisa lihat di sini dia setelah tertahan di supportnya ya, di sini di 1370 akhirnya dia berhasil naik, dan dia di sini sebenarnya terlihat ada ini ya, double bottom ya. Nah, ini bottom pertama. Nah, ini bottom kedua ya. Lalu dia sudah break neckline-nya di sini ya, di 15.05. Lalu sekarang dia sedang membuat base. Nah, ketika dia sudah membuat base, kita bisa kotakin ya di daerah sini, di kotak sini. Kita bisa tunggu nanti kalau dia sudah break base di atas kotak kuning ini di 15.55. Nah, kita bisa masuk itu dengan stop loss-nya di bawah kotak kuningnya ini ya. Lalu target pertama bisa di 1705 atau target keduanya itu bisa di 1785. Nah, untuk target keduanya kita bisa masuk dengan 1:2 risk reward rasionya. Namun kalau misalkan nanti kita pasang target pertama itu di 1:1,5 gitu. Oke, baik. Jadi tunggu dia break kotak kuning ya, Will ya. Betul. Karena dia ada formasi double bottom, sudah break neckline-nya sebenarnya sedang konsolidasi. Ya, ini bagus sekali nih kalau lihat dari formasinya ya. Saham kedua kita ada BBCA. Nah, untuk saham BBCA kenapa kita rekomendasikan? Karena tentu saja karena ISG sedang mengalami koreksi dan mencapai titik support yang sudah tadi kita sampaikan ya. Jadi saham-saham yang banking itu juga mendekati garis support semua gitu. Nah, bagi yang buat invest itu bisa nyicil untuk beli ya. Nah, ini kita bisa lihat di area 7.175 dan 7.275. Nah, ini bisa dilihat ada support kuat di sini. Jadi yang mau invest bisa cicil masuk di daerah sini. Iya, ini bagus sekali ya, support kuat. Kalau kita lihat ada beberapa kali dia tektok di situ ya. Ya, mungkin betul, kalau kita beli gitu, jual di kotak hijau ya, beli di lagi kotak kuning, jual lagi kotak itu 2 kali profit ini. Ya. Nah, ini semoga ya. Jadi kita lihat ya, kalau memang dia ketahan di kotak kuning ini boleh beli dah. Untuk investasi untuk saham BCA ini masih bagus ya sobat saham. Dan stokastiknya juga kayaknya di bawah itu ya, Will ya. Iya, sudah oversold ini. Dia kalau bisa crossing juga bagus. Nah, oke. Sudah oversold juga stokastiknya ya. Ini bagus sekali sih untuk yang invest maupun trading. Terakhir kita ada saham MLIA nih. Ada beberapa komentar di PSP minggu kemarin ya tentang MLIA. Kita analisanya bagus gitu ya. Ya itu karena kita juga analisa FA-nya ya sobat saham ya. Jadi kita kombinasikan antara FA dan TA ya. Jadi semoga bisa lebih maksimal. Silakan Edwin untuk analisanya. Nah, untuk MLIA kemarin sempat kita analisa itu dia membentuk ini ya, pattern cup ya. Lalu kita bisa ukur target TP-nya itu, kita ukur dari resisten sampai ke kedalaman cup-nya. Lalu kita bisa copy paste ke arah break-nya ini dan pas ya dia nyampe di 3.460 dia akhirnya turun. Nah, ini kita bisa penurunannya itu sudah mencapai resisten sebelumnya ya di daerah sini ya. Nah, itu kita bisa lihat. Lalu ketika dia mencapai resisten sebelumnya atau bisa dibilang support, dia membentuk candle rejection di sini ya. Lalu kalau kita ukur pakai Fibonacci, nah itu juga di daerah 0,786 ya. Jadi kita bisa tungguin nanti, atau misalkan dia besoknya hari Senin bisa bikin swing low, itu kita bisa masuk dengan stop loss-nya nanti di bawah kotak kuning ini. Itu. Oke, baik ya. Ini cup-nya bagus sekali ya. Cantik sekali gitu dan targetnya juga pas sekali ya dengan ukuran kedalaman cup. Jadi sobat saham jika ada formasi cup kita bisa ambil targetnya melihat dengan kedalaman cupnya ya, kita tarik ke atas ya. Betul. Oke, baik, itu saja sobat saham. Nah, bagi yang ingin ya kembali saya sampaikan, bagi analisa silakan komen di video di bawah ini. Baik sobat saham, itu 3 saham PSP pilihan kami. Pilihan sobat saham, silakan sobat saham analisa kembali. Juga request para subscriber juga sudah kita analisa. Untuk trading minggu depan ya, melihat gelagat IHSG masih merah, saran kami tetap konservatif gitu ya Will ya.
Porsinya diperkecil. Ya, diperkecil porsinya karena kita nggak tahu nih IHSG apakah masih akan turun, apakah sudah akan rebound kembali. Semoga kita doakan dia bisa rebound kembali. Akhir video kami kali ini ya. Jadi seperti biasa kami sampaikan ya, learning is the only way to grow. Jadi sobat saham mau berkembang harus tetap terus belajar, terus analisa saham. Boleh belajar dari sobat saham, boleh belajar dari channel-channel lainnya. Silakan belajar, dicek, dipraktekkan, lalu dicoba simulasi gitu ya. Kalau memang bagus boleh masuk dan nanti lama-lama sobat saham akan jadi jago ya dalam analisa saham. Nah, bagi sobat saham yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel kami ya, sobat saham. Jangan lupa juga like dan komen di video ini. Lalu bagi yang ingin update berkala di Instagram, silakan follow ya Instagram kami sobat.saham. Akhir kata, tetap semangat, tetap belajar, sehat selalu untuk sobat saham semua. Terima kasih. Terima kasih.